Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1275. Kemunduran Balai Naga. Selamat telah mewujudkan mimpimu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Li Ruoxi dan Su Piaomiao. Ayo pergi, mulai sekarang, urusan Balai Naga tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bahkan tidak memperhatikan saudara Long dan berjalan menuju pintu bersama kedua wanita itu. Si Kou Bingnian tidak mencoba membujuk Ji Fei untuk tinggal. Dia juga tidak mencoba menghentikannya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan Ji Fei. Faktanya, dia tidak takut pada Ji Fei. Dia punya pendukungnya sendiri. Saudara Long dan si Kou Xiong, cedera yang dialami saudara Long saat ini hanya sementara dan ia akan segera pulih. Hari ini, aku hampir mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan saudara Long. Saudara Long pasti akan menghargainya dan berterima kasih padanya. Adapun si Kou Xiong, dia menduga targetnya juga pasti ada di Long Tang. Sekarang setelah dia menjadi kepala aula, dia tidak percaya bahwa si Kou Xiong akan mengabaikannya kalau dia melihatnya dalam bahaya. Karena dua kartu truf ini, si Kou Bingnian menjadi sangat tenang dan kalem. Ji Fei keluar, membangunkan Long Meiying, Qi Yuan dan Feng Huang, menemukan Seng Lingyun, dan membawa mereka pergi. Ji Fei selamat dan membuat terobosan lagi, yang mengejutkan semua orang. Ketika Long Meiying dan yang lainnya terbangun, luka-luka mereka telah sembuh. Yang tersisa di Long Tang hanyalah saudara Long, si Kou Bingnian dan mereka yang tidak sadarkan diri. Si Kou Bingnian tersenyum dan menatap saudara Long. Saudara Long, olah naga ini juga milikmu mulai sekarang, kan? Bodoh, saudara Long tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Si Kou Bingnian yang tadinya tersenyum, dimarahi dan tampak bingung serta sedih. Kakak Long, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu tadi. Setelah menyebutmu idiot, apakah kamu masih ingin membuktikan bahwa kamu idiot? Saudara Long tiba-tiba menyadari bahwa si Kou Bingnian di depannya sama seperti dirinya yang membuktikan dirinya sebagai seorang idiot di depan Su Piaomiao. Memikirkannya saja membuatnya marah. Itu sungguh memalukan dan membuat marah. Tentu saja dia menyadari bahwa Ji Fei melemparkan mereka sebagai umpan. Dia bahkan merasa jika si Kou Xiong tahu bahwa si Kou Bingnian telah mengambil alih sebagai kepala aula, dia akan marah besar dan akan memanggilnya idiot. Saudara Long benar-benar ingin menarik garis yang jelas antara dirinya dan si Kou Bingnian sekarang. Si Kou Bingnian merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya. Kegembiraan dalam hatinya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kebingungan, keraguan, dan kebingungan. Sambil menatap saudara Long, memikirkan bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan sedih. Apakah aku melakukan kesalahan? Saudara Long menjadi semakin marah dan menutup matanya rapat-rapat, jepret. Dia tidak dapat menahan amarahnya sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk menamparnya. Tunggu saja sampai kamu membunuh semua orang. Kau bahkan tidak tahu apa kesalahanmu. Bukankah itu bodoh? Ah! Si Kou Bingnian menjerit kesakitan dan kesakitan, menatap saudara Long dengan mata yang menyemburkan api, dan ingin segera menyerbu dan melawannya sampai mati. Mendengus, saudara Long mendengus dingin dan berbalik. Si Kou Bingnian tertinggal di sana, benar-benar tercengang. Dia selalu merasa bahwa dirinya tidak salah. Apa yang diinginkannya adalah posisi pemimpin Aula Naga. Dia telah merindukannya selama bertahun-tahun, sekarang dia mengerti. Betapa hebatnya. Mengapa saya masih saja dipukul dan dimarahi? Mengapa? Tiba-tiba terdengar desahan. WHO,
Si Kou Bingnian menoleh cepat dan mendapati si Kou Xiong telah muncul di aula. "Kakek," si Kou Bingnian berteriak tergesa-gesa. "Kamu benar-benar mengecewakanku." Si Kou Xiong baru saja mendengar apa yang dikatakan si Kou Bingnian untuk menyelamatkan saudara Long. Dan dia juga melihat teguran marah saudara Long. Dia sungguh mengagumi saudara Long karena mampu melihat jebakan Ji Fei hanya dengan sekali pandang. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebodohan si Kou Bingnian. "Aku ingin menjadi ketua aula. Apa ada yang salah dengan itu? Kenapa kalian semua memandang rendah aku?" Si Kou Bingnian berteriak. Dia sangat marah karena dipukuli, dan kata-kata kakeknya membuatnya semakin marah. Si Kou Xiong menatap si Kou Bingnian. "Aku memberitahu kalian dan Ning Sue berita itu agar kalian bisa melindungi diri sendiri. Namun, kalian mengambil inisiatif untuk berdiri di tengah badai, dan yang lebih penting, mendorongku ke garis depan. Lalu kenapa? Kau sudah bersembunyi selama bertahun-tahun, melihat orang tuaku terbunuh dan kita menderita. Apa kau tidak merasa bersalah?" Si Kou Bingnian bertanya dengan marah. "Apa yang kau tahu? Kau telah mengacaukan rencanaku saat ini, dan kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu." Si Kou Xiong berkata dengan marah. "Apa rencanamu? Apakah kau ingin keluarga si Kou kita menempati aula naga selamanya? Baiklah, sekarang akulah kepala aula, kau seharusnya merasa puas." Si Kou Bingnian merasa sangat dirugikan. Dia dimarahi oleh saudara Long dan ditegur oleh kakeknya. Sekarang dia bukan lagi manusia ataupun manusia. Dia bahkan seorang idiot. Dia tumbuh di Longcheng dan mengetahui status Longtang serta pentingnya posisi kepala aula. Jadi dia telah bermimpi menjadi kepala aula selama bertahun-tahun. Kini setelah mimpinya menjadi kenyataan, dia telah menjadi seorang pendosa, dan dia tidak rela, bahkan marah. Si Kou Xiong menggelengkan kepalanya dan mendesah, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Ini cucunya, ia telah berutang padanya sekali ketika ia masih kecil, dan ia tidak dapat berutang padanya lagi, terutama karena putra dan kerabatnya telah meninggal. Dia tidak mungkin menyerahkan kedua anak ini begitu saja lagi, kan? Memikirkan apa yang akan dihadapinya, dia menahan sisa kata-katanya. "Lupakan saja, kalau ada musuh datang, kita lawan saja. Kalau banjir datang, kita tanggulangi dengan tanah, kita hadapi saja selangkah demi selangkah." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melewati tetua Longshan dan yang lainnya. Mereka semua terbangun dan dia menghilang. Ketika si Kou Bingnian melihat si Kou Xiong menyelamatkan orang, dia tahu bahwa si Kou ingin membantunya, dan dia senang karena dia telah membuat taruhan yang tepat. Ketika tetua Longshan dan yang lainnya melihat si Kou Bingnian, mereka semua mengenalinya, tetapi sangat penasaran. Desir, si Kou Bingnian mengangkat ordo aula naga di tangannya dan berkata, "Mulai sekarang, aku adalah pemimpin aula naga." Penatua Longshan dan lainnya tercengang. Bukankah ordo aula naga ada di tangan Ji Fei, kok bisa ada di tangan si Kou Bingnian? Dia segera melihat sekelilingnya, namun Ji Fei dan anak buahnya sudah pergi. Tidak perlu melihat, Ji Fei sudah menyerahkan jabatan Master Aula Naga kepadaku. Penatua Longshan dan yang lainnya merasakan dengungan di kepala mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kebingungan, dekadensi, dan bahkan kehilangan yang amat sangat. Dragon Hall sudah selesai. Awalnya Ji Fei menjadi seorang penyandang cacat, dan Long Ziluo pernah menjadi harapan. Kemudian, ketika saya melihat Ji Fei dan Li Ruoxi menampilkan tarian naga dan burung phoenix, saya pikir saya melihat harapan lagi. Long Ziluo palsu dan juga tereliminasi. Dia menunggu untuk meminta maaf kepada Ji Fei. Tetapi sekarang, si Kou Bingnian telah menjadi ketua aula. Keempat orang tetua Longshan merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Menyaksikan kemunduran Dragon Hall, apakah kalian bodoh?
Si Kou Bingnian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat Tetua Longsan dan yang lainnya bertindak bodoh dan mengabaikannya. Bertemu dengan kepala balai, Tetua Longsan dan yang lainnya akhirnya berteriak tak berdaya. Haha, saya benar-benar ketua aula. Si Kou Bingnian amat gembira, bahkan amat bersemangat. Dia bahkan lebih percaya diri sekarang. Orang-orang Longtang mengenalinya, dan kakeknya si Kou Xiong akan melindunginya secara diam-diam. Memikirkan semua ini, si Kou Bingnian sekarang hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Biarkan Dragon Hall lepas landas, dia belum menyadari bahwa Longtang sedang mengalami kemunduran. Ketidakberdayaan dan keputusasaan Tetua Longsan dan lainnya. Ling Ruofeng, yang berada di ruang kosong, sudah mengetahui tentang kematian tragis Chen Yibao. Dia sangat marah dan datang ke Longtang secara langsung untuk membalas dendam. Bab 1276 Ling Kongsu pantas dihancurkan, Hotel Kota Naga. Ji Fei memimpin semua orang kembali ke ruangan. Keberadaan ilusi seperti itu bahkan meredupkan persepsi Li Ruoxi dan Seng Lingyun. Faktanya, Ji Fei pun kagum dengan kecantikannya. Seperti apa rupa wanita ini? Dia jelas bukan manusia, bahkan bisa digambarkan sebagai peri. Su Piaomiao melihat ekspresi Ji Fei. Ji Fei, kamu bilang aku bukan manusia. Ji Fei tertegun. Dia tidak menduga akan ketahuan. Semua orang memandangnya dan wajahnya memerah. Tidak. Aku hanya bertanya-tanya mengapa Ling Kongsu mengirim seseorang lagi. Dalam perjalanan pulang tadi, Long Meiying telah menceritakan kejadian terbunuhnya Chen Yibao dan kejadian Chen Ziluo yang menyamar sebagai Long Ziluo. Membunuhmu? Su Piaomiao menjawab tanpa ekspresi. Tidak seorang pun dapat membunuh suamiku. Li Ruoxi secara naluriah berdiri di depan Ji Fei. Su Piaomiao mengerutkan kening 2 kali. Li Ruoxi, jika kamu tidak ingin suamimu meninggal lebih awal, kamu harus membiarkan dia membawamu untuk hidup tanpa diketahui sesegera mungkin. Li Ruoxi terkejut dan segera menatap Ji Fei. Ji Fei terkekeh, itu bukan kehidupan yang aku, Ji Fei, inginkan, apalagi hidupku. Kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mampu menghadapinya? Su Piaomiao bertanya dengan dingin. Pada saat ini, dia bisa menebak bahwa Ling Kongsu mungkin siap mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuh Ji Fei. Di sisi lain, si Kou Xiong tidak mati, yang berarti dia adalah eksistensi yang menakutkan. Seseorang yang tega membunuh orang yang dicintainya, dan mampu menahan begitu banyak kehinaan, dapat menunjukkan betapa kuat hatinya. Melihat kekuatan kakak Long lagi, dia khawatir terhadap keselamatan Ji Fei, jadi dia sengaja memprovokasi Li Ruoxi dan Ji Fei, ingin mereka segera pergi. Tuan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Long Meiying menatap Ji Fei dan bertanya, memecah kebuntuan. Aku akan membunuh siapapun yang mengancam Dragon Hall di sini. Ji Fei berkata dengan bangga, Tuan, Anda tidak ada hubungannya dengan Longtang sekarang. Qi Yuan berkata cepat, begitu aku menjadi pemimpin Dragon Hall, aku akan selalu menjadi anggota Dragon Hall. Ekspresi Ji Fei penuh dengan kesungguhan dan tekad. Hal ini menimbulkan kegaduhan dalam hati setiap orang yang hadir. Mereka tidak mengerti apa tujuan Ji Fei melakukan ini. Mengapa? Orang bodoh, setelah Su Piaomiao selesai berbicara, dia menghilang ke dalam rumah. Niat baikku telah sia-sia. Ji Fei melihat ke arah menghilangnya Su Piaomiao. Sekarang dia bisa melihat Su Piaomiao, dan dia juga bisa melihat kekhawatiran di matanya. Sebenarnya, bukankah Ji Fei juga khawatir? Dia tahu bahwa Longtang menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Hanya dengan membiarkan si Kou Bingnian menjadi kepala aula, si Kou Xiong dapat dibujuk keluar. Hanya ketika Longtang menghadapi krisis kritis,
rahasia-rahasia itu dapat terungkap. Jika tidak, dia tidak akan tahu, dan orang-orang di Longtang pun tidak akan tahu, dan rahasianya akan terkubur selamanya. Su Piaomiao jelas-jelas sudah mengetahui niat Ji Fei, jadi dia berkata kalau Ji Fei adalah orang bodoh. Karena dia tidak ingin Ji Fei mati, Ji Fei tersentuh oleh ketulusan dan kebaikan yang tampak samar, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Li Ruoxi dan yang lainnya bingung, tetapi tahu bahwa bertanya tidak ada gunanya, mereka tidak bertanya. Mereka tinggal di sana, dan saudara Long kembali dan tinggal di sana secara terbuka. Dia tahu bahwa Ji Fei sekarang menggunakannya sebagai umpan, jadi dia tidak akan membunuhnya. Namun menurutnya, Ji Fei adalah seorang idiot. Baginya, dia bisa mengalahkan Ji Fei, apalagi membunuh Ji Fei, setelah dia selesai memulihkan diri. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, rencananya untuk menggunakan Ling Kongsu untuk membunuh Ji Fei digagalkan oleh si Kou Bingnian. Hari berikutnya, Ji Fei dan teman-temannya baru saja bangun ketika seluruh Longcheng gempar. Banyak orang biasa yang menutup tokonya, dan beberapa seniman bela diri bersembunyi di kamar mereka dan tidak berani keluar. Meski terlihat sangat menyedihkan, keadaannya tidaklah damai, dan sesekali terdengar orang berteriak seakan-akan mereka sedang dibunuh. Orang-orang Ling Kongsu datang. Mereka menemukan orang-orang yang menyerang Chen Yibao dan Chen Ziluo. Tanpa kata-kata tambahan, mereka hanya mengikuti instruksi dan mengirim orang untuk menikam mereka sampai mereka mati. Jadi seluruh Longcheng menjadi gempar. Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno sekarang berada dalam situasi yang menyedihkan. Mereka ingin pergi kemarin, tetapi gagal. Stasiun dan tempat lain semuanya ditutup, dan mereka menghadapi kematian hari ini. Long Meiying dan yang lainnya datang ke kamar Ji Fei dan bertanya kepada Ji Fei bagaimana cara mengatasinya. Ji Fei memandang pemandangan di bawah lewat jendela. Amarah memuncak di hatinya, tetapi dia tidak meledak. Seng Lingyun mencibir, keluarga seni bela diri kuno adalah bawahan Ling Kongsu. Sekarang mereka membalas seperti ini untuk menakut-nakuti orang lain. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, bukankah kita akan mengganggu perbuatan baik mereka? Dia takut Ji Fei akan mengambil tindakan. Jadi dia bertanya pada Xiao Hongyan tentang kemungkinan langkah selanjutnya kemarin. Xiao Hongyan menyuruh Seng Lingyun untuk tidak membiarkan Ji Fei mengambil tindakan. Sekarang melihat bahwa kemarahan Ji Fei bisa meledak kapan saja, dia segera berdiri dan mengingatkannya. Li Ruoxi baik hati dan sedikit enggan. Saat dia hendak berbicara, Seng Lingyun menariknya kembali dan bertanya, apakah kamu ingin menjadi janda? Setelah mengatakan ini, Li Ruoxi juga terdiam. Feng Huang dan yang lainnya memandang Ji Fei. Dilihat dari sudut pandang manapun, masalah ini dipaksakan oleh Long Meiying, dan cepat atau lambat kesalahan akan ditimpakan pada Long Meiying. Oh, gerakan Ling Kongsu sungguh sempurna. Ji Fei memecah kesunyian. Apa maksud Anda, Tuan? Di satu sisi, mereka ingin aku bertindak. Di sisi lain, mereka ingin menamparkan wajah Long Tang dengan keras. Jika Long Tang tidak bertindak setelah membunuh orang-orang seperti ini di Longcheng, apa martabat Long Tang di masa depan? Perkataan Ji Fei membuat mereka tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Wajah mereka dipenuhi kemarahan, benar-benar tipuan yang jahat. Sungguh menyedihkan bagi Long Tang. Aku tidak menyangka si Kou Xiong begitu pengecut. Kemarahan melintas di mata Ji Fei. Dia menduga bahwa si Kou Xiong pastilah yang tidak mengizinkan si Kou Bingnian maju. Dia tebakanmu benar, saat ini di Aula Naga, si Kou Bingnian terus-menerus marah. Hanya si Kou Xiong yang duduk diam, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Akhirnya, kakek, aku tidak tahan lagi, aku akan meledak.
Aku harus membunuh orang-orang Ling Kongsu ini dan menyelamatkan orang-orang ini dari keluarga seni bela diri kuno. Si Kou Bingnian berteriak keras. Tunggu, si Kou Xiong hanya memiliki satu kata. Tunggu, tunggu apa? Apakah kita menunggu semua orang terbunuh? Si Kou Bingnian meraung dengan marah. Tunggu sampai Ji Fei kehilangan kesabarannya dan mengambil tindakan. Benarkah? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia bukan lagi kepala balai naga. Sekarang dia menamparkan wajah kita, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Ji Fei ingin mencapai kesuksesan dan perkembangan yang lebih besar, dia pasti akan menonjol. Si Kou Xiong memandang Long San di belakang Long Cheng. Dia tahu ada banyak sekali mata yang memperhatikan Ji Fei. Sekaranglah waktunya untuk menguji Ji Fei. Sekarang, gulatnya dengan Ji Fei adalah gulat ketahanan yang tak terlihat, untuk melihat siapa yang dapat bertahan sampai akhir. Jika tidak, Anda seorang pecundang, mencoba melawan ruang kosong adalah hal yang bodoh. Di dalam hotel Long Cheng, Ji Fei berbalik perlahan. Matanya dipenuhi tekad dan ketidakpedulian. Ling Kongsu harus dihancurkan, bersambung.